ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia karena telah mengakui keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat atau NFPB secara diam-diam. Tanggal 7 September tahun 2022, Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboy Sembut SPD membacakan naskah konferensi pers tentang ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia karena telah mengakui keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat NFRPB secara diam-diam. Hal itu disampaikan Presiden di Kantor Sekretariat Negara di Sabron Yaru Kabupaten Jayapura, Papua. Berikut adalah isi naskah konferensi pers. Saya, Forkorus Yaboy Sembut, SPD, Presiden NFRPB menyampaikan salam hormat dan selamat jumpa lagi dalam suasana jumpa pers hari ini. Adapun jumpa pers kali ini adalah saya selaku Presiden NFRPB dan atas nama seluruh masyarakat bangsa Papua di negeri Papua Barat, mantan wilayah kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada pemerintah Republik Indonesia RI karena telah mengakui keberadaan Negara Federal Republik Papua Barat NFRPB secara diam-diam, yang telah kami lihat dan rasakan dalam berbagai bentuk kegiatan yang NFRPB kerjakan selama ini. Dengan adanya pengakuan secara diam-diam kepada NFRPB oleh pemerintah Indonesia itu menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yang sesuai dengan piagam PBB, serta dalam mematuhi Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933. Dan juga Deklarasi Wina dan Program Aksi sebagaimana diadopsi oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni tahun 1993. Pengakuan diam-diam kepada NFRPB itu layak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena deklarasi sepihak kemerdekaan bangsa Papua di negeri Papua Barat tanggal 19 Oktober tahun 2011 di Jayapura Kota telah memenuhi syarat-syarat hukum umum internasional sebagai dasar hukum terbentuknya NFRPB. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933, Pasal 1. Yakni, A. Penduduk yang permanen, B. Suatu wilayah yang tertentu. C. Pemerintah, D. Mempunyai kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. 4. Syarat terbentuknya suatu negara baru tersebut di atas dalam konteks keberadaan NFRPB telah dipenuhi sebagai berikut. A. Rakyat NFRPB adalah bangsa Papua, ras Negroid, rumpun Melanesia di negeri Papua Barat, sesuai Manifesto Politik Kemerdekaan oleh Komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober tahun 1961 di kota Hollandia, Jayapura sekarang. B. Wilayah hukum NFRPB adalah wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, Papua Belanda, sesuai keputusan Parlemen Belanda pada tahun 1951, yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Belanda pada saat itu. C. Pemerintahan NFRPB telah dibentuk di dalam Kongres 3 Rakyat Papua Barat pada tanggal 19 Oktober tahun 2011 di Jayapura Kota. D. Mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Telah dimulai dengan penawaran perundingan secara damai, pengakuan dan peralihan kedaulatan dari RI tahun 2012 sampai tahun 2017, Judicial Review atau peninjauan ke Mahkamah Konstitusi RI, November-Desember tahun 2019, dan pengiriman proposal perundingan damai Oktober tahun 2020, serta akan ke Pasifik dan seterusnya. Untuk hukum secara semua dokumen itu telah disampaikan NFRPB kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta oleh suatu tim negosiasi serta disampaikan juga kepada beberapa kedubes dan ada yang telah dikirim ke luar negeri. Hukum pengakuan diam-diam itu disebutkan di dalam Konvensi Montevideo 7, yakni, pengakuan suatu negara dapat diungkapkan atau diam-diam. Yang terakhir dihasilkan dari tindakan apapun yang mana menyeratkan niat untuk mengakui negara baru.
Niat untuk mengakui secara diam-diam itu nampak di mana pemerintah Indonesia meluangkan kesempatan kepada NFRPB untuk menata struktur pemerintah mulai dari tingkat pemerintahan federal sampai dengan 7 wilayah negara bagian, termasuk institusi pemerintahan sipil dengan mengangkat dan melantik para menteri dalam Kabinet Pemulihan Kedaulatan, para gubernur wilayah negara bagian, maupun Polisi Nasional Papua (PNP) dan Tentara Nasional Papua (TNP), sampai ke tingkat wilayah negara bagian. Penataan struktur pemerintahan itu sesuai dengan Konvensi Montevideo 1933, Pasal 3, yakni, eksistensi politik negara tidak tergantung pada pengakuan negara lain. Bahkan sebelum pengakuan, negara memiliki hak untuk mempertahankan integritas dan kemerdekaannya, untuk menyediakan konservasi dan kemakmurannya, dan akibatnya untuk mengatur dirinya sendiri sesuai keinginannya, untuk membuat undang-undang atas kepentingannya, mengelola layanannya, dan untuk menentukan yurisdiksi dan kompetensi pengadilannya. Selain itu, penataan struktur pemerintahan juga berdasarkan Deklarasi Wina dan Program Aksi, tanggal 25 Juni tahun 1993, Pasal 2, yakni, All people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status, they freely pursue their economic, social and cultural development. Diterjemahkan, semua rakyat bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status, mereka dengan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan mereka. Dasar 1933, pasal politik mereka, secara otomatis setelah memenuhi syarat-syarat hukum umum internasional seperti tersebut di atas NFRPB telah mendapat predikat sebagai subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligeren. Dalam pengertian negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan, tetapi NFRPB memperjuangkan secara damai, tanpa kekerasan non-violence struggle, sesuai anjuran pasal 2 ayat 6 Piagam PBB berikut di bawah ini. Walaupun NFRPB belum diakui secara terungkap terbuka, dan belum menjadi anggota Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, serta belum meratifikasi sejumlah hukum internasional tersebut di atas dan hukum internasional lainnya, tetapi NFRPB telah menggunakan hukum-hukum tersebut sesuai anjuran Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Bab 1, Tujuan dan Prinsip, Pasal 2 ayat 6, yaitu, organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Harapan kami, pemerintah Indonesia dapat memberi pengakuan dengan mengungkapkan kepada publik dan mengatur proses peralihan kedaulatan dalam tahun 2023 ke depan nanti. Terima kasih. Jayapura, tanggal 7 September tahun 2022. Tertanda, Presiden Negara Federal Republik Papua Barat. Forkorus Yaboy Sembut, SPD.